Kalau ibu gimana, Bu? Kalau saya dulunya kan saya ini tukang jahit Paci di rumah sambil ngomong asal. Ya. Terus? Deketin mic ya. Terus selama pandemi ini nggak ada, nol semua, Gimana? nggak ada yang jahit karena sekarang kan baju beli online lebih murah gitu ya. Jadi kalau orang untuk jahit itu berat kayaknya. Jadi pekerjaan saya kosong, terus saya udah umur 65 ini mau kerja apa? Minta Yeah. ke anak. Ya. Anak kerja tadinya juga pada dikeluarin karena pandemi kan, ada yang perusahaan kejual apa Yeah. gitu. Anak saya 3 laki-laki jadi ojol semua, Pak. Gimana Yeah. saya mau minta bantu anak gitu. Jadi selama ini saya di rumah tuh sendirian. Anak-anak pada sama keluarganya, ada yang ikut mertua, ada yang Yeah. kontrak gitu. Ada yang bungsu suruh ikut ke Bekasi. Saya biasa apa? Emang anaknya berapa semuanya? Ada 3 kali melahirkan dapat 4 Paci. Soalnya nomor 2 ada kembar laki-laki. Gitu. Yang bungsu yang perempuan di Bekasi saya suruh ikut ke sana, cuman nggak bisa kayaknya. Saya biasa mandiri ya. Anak-anak, Bu, cucu perlu apa, saya biasa nyodorin. Ibu Sekarang tinggal nggak di bisa. mana? Di Kemayoran, Paci. Kemayorannya di mana? Serdang, Taruna 2. Taruna 2. Iya. Kalau Taruna 2 tuh masuk RW berapa tuh, Bu? Saya RW 9, RW 3. Oh, RW 3. Deket ke Jalan Raya, Pak. Serdang Raya. Masuk sedikit Oh iya. di Masjid Asuro. Berarti Ibu dekat rumah Pak Ehop. Oh, enggak. Yang rumahnya gede putih. Di situ banyak rumah-rumah ini sih, Pak. Cuman saya nggak terlalu, karena saya bergulirnya dari dulu di dalam rumah aja. Jadi Mie ayam bejo. mie ayam. Gorengan gondrong. Oh iya ya. Gorengan gondrong yang di pinggir jalan. kali tuh. Oh, itu jauh dari kali, Pak. Serdang Raya. Serdang. Yang dari Pasar Sumur Batu mau ke Bendungan Jago. Oh. Nah, situ ya, saya daerah situ. Serdang Raya. Yang terusnya komplek PLN. Oh, komplek PLN. Iya, saya sebelahnya. Gitu. Oh, Serdang. Iya, di Serdang. Gitu. Oh, iya. Jadi ya itu, Pak. Masuk RW 3. RW 3. Iya. Oh iya. RT 9 RW 3. Asli situ? Enggak, saya asli Tegal, Pak. Saya Tegal. di situ dari tahun 80. Udah lama dong. Iya, cuman saya nggak pernah bergaul keluar karena yang datang perempuan jahitin gitu aja, Pak. Jadi Nah, Ibu tahu RDI dari mana? saya dari YouTube, dari adik saya. Heeh. Udah setahun, Pak. Nah, Ibu kesini sama siapa? Saya minta antar adik saya yang di Tangerang. Yang di Tangerang. Iya, adik Sebentar saya. rumah Ibu di Serdang. Iya. Kemayoran. Karena yang dari Tangerang itu pernah kesini. Oh iya. Tapi lihat Tismon ini aja, belum pernah privat sama Pak. Oh iya. Malah pernah dikasih uang 50.000. Anaknya tidur. Oh iya. Malam-malam. Jadi dia tadi kemarin juga mau kesini, anaknya panas. Saya bilang udah nggak apa-apa dia ikut. Saya bilang tolong anterin Yayu. Itu namanya di Taruna, Bu. Masuk di Taruna ya? Taruna 2 saya, Pak. Taruna 2. Iya. Yang dekat Al-Mudasir. Oh, Al-Mudasir. Iya, agak maju sedikit. Yang kan Al-Mudasir terus ada tikungan. Iya. Ya saya nggak jauh dari situ. Oh, iya. Itu Paci, ya. Yang ada Masjid Asuro. Iya. situ saya. Jadi sebelah kanan, Kak. Oh, berarti mie ayam. Sukawati. Bukan, satu lagi yang dekat Al-Mudasir. Oh, Dino. Dino. Udah tutup, Pak. Oh, udah tutup. Udah lama tutup. Oh, Sekarang jadi ini rumah makan Padang disewa. disewa. Iya, itu. Padahal dulu mie ayamnya rame ya. Oh, ramai sekali. Mie ayam Dino ya. Iya, sama es campurnya. Es campurnya. Iya. Saya di situ dari tahun 80. Hafal. Saya pindah dari Jadi Jawa Ibu kan lewatin Dino mie ayam dulu, Iya, belok ke kiri. kalau mau ke pasar Nanti Ibu ke Bendungan. kiri lagi ya? Enggak, ke kiri udah mentok ke Oh, kiri. udah ke kiri. Oh, Dari Kino kan ada belok. belok kiri. Jalur Dari situ, P10. Nah, itu kan ada Serdang Raya masuk. Oh, masuk ke dalam ke kiri. Masuk ke kiri. Ke dalam.
Iya, cuman berapa meter aja. Oh iya 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 iya. Jadi kalau saya keluar jalan raya ya kelihatan. Jalan raya ya. Iya, Pak Haji. Berarti sebelum ke kiri ada toko material dulu. Iya, sekarang udah masih ada. Masih ada. Masih ada. Oh, Cuman iya. nggak seramai dulu Pak Haji. Oh jadi bakmi Dino tutup. Tutup udah lama. Udah lama. Iya, itu. Sekarang yang tinggal ada Sukowati. Sukowati, ya. Ah, Itu iya. dari tahun 80 juga. Iya, Bertahan, langganan Pak. saya tuh bakmi Sukowati. Iya, sampai sekarang Pak bertahan itu. Hah? Saya kalau makanan hobi. Dia buka cabang di Serdang juga nggak maju Pak. Ya, Sukowati? itu aja. Iya, Oh, buka cabang juga. buka cabang Pak. Tapi nggak rame gitu. Oh iya iya. iya. Anaknya apa yang di situ gitu. Dulu ada bioskop Dwi Gita. Iya. Iya. Anak-anak Sekarang kalau jadi bengkel ya. Iya. Di depannya ada orang jual martabak. Iya. Iya. Deretan situ kan kayak kuliner Pak. Iya. Kalau sore. Iya. Pagi juga ada terus apa ya? Di situ ada toko yang jual untuk kalau kita anak-anak sekolah Oh, iya. apa? Pak Bu Sastro. Bu Sastro. Iya. Iya, karena alat jahit di situ ada juga Pak. Depannya Bu Sastro nyebrang ada orang jualan lontong isi. Sekarang udah pensiun lontong isinya. Udah nggak ada lontong isinya. Ada. Bu Sastro ini juga udah nggak ada. Oh iya. Terus sama anaknya sekarang dikontrakin. Oh dikontrakin. Ya, jadi ini S. Oh jadi es. Iya. Orang Jalan raya maju dikit sebelum belok kiri ada SMP 79. Sekarang 59 ada Ada. bakso. udah Bakso tutup. apa tuh? Iya, bakso yang ramai sekali dulu, terus ada viral apa, terus nggak terlalu ramai Iya. sekarang, tapi dia udah punya rumah Pak Oh iya. di situ ya. Bakso pur apa bakso apa atau bakso apa? Bukan Pak Pur. Pak Pur sih memang banyak cabangnya. Nah, itu bakso apa? Pokoknya samping 59 itu rame banget. Ya. Itu ada. Dulu katanya ada. Baksonya ya. SMP 59. Iya. Dulu SMP 79 ya. 79. Anak-anak saya SMP-nya di situ. 79. Karena deket jalannya dari rumahnya, nggak usah pakai ongkos. Takut tahu. Seberangnya SMP 79 ada soto Betawi atau apa tuh yang pakai kerupuknya merah tuh. Enak bener tuh. Sekarang udah nggak ada. Maju lagi ada apotik Windu Mukti. Windu Mukti ya. Windu Mukti juga udah di ini jadi ruko. Udah nggak ada. Masih Apotik. tapi kayak toko kecil. Oh iya. Tuh, ya. Seberangnya apotik Windu Mukti sebelum bakmi Dino ada optik Bahari. Sampingnya. Oh sampingnya. Ya. Sampingnya Dino. Optik Bahari masih ada Bahari. Saya ingat. Ya nggak di YouTube makannya di mana-mana Pak. Iya, Apa di mana-mana. Sekarang itu. Katanya sih Lantai dekat dua. P11. Iya. Lurus terus tuh ada rumah makan juga rame tuh. Apa namanya Bu? Oh, ini pojok ini. P11 putar balik, mau balik lagi ntar. Nah kita yang lurus aja tuh. Lurus, ya. Ya Jadi apa Bu? Saya ngontraknya dulu di situ. Oh di situ. Dulu waktu ngontrak. Iya. Sekarang kan alhamdulillah biar dua. Sebelum kamar. pasar kaget. Iya. Sampai gue tahu pasar kaget. Ini sampai sekarang buat itu pesanan-pesanan orang hajatan, orang Oh, gitu? selamatan. Oh rame masih. Masih bertahan. Kita cabang 2 Pak. Hah? Di Serdang, Pasar Serdang ada, di depan Pasar Sumur Batu ada. Oh ada. Apa namanya dapur? Kalau Idul apa? Fitri, Idul Adha, sholat idnya di situ ya. Iya. Ya di. Di komplek listrik. Tadinya gelar. Iya, digelar ya. Enggak, udah buat ruko-ruko semua. Sekarang udah ruko. Iya, udah ketutup. Tuh. RW. Udah berubah ya. Dulu kan kalau 17-an ada ngadain panggung, udah Iya. lomba apa aja di situ. Di komplek listrik kayak lapangan. Sekarang udah jadi Berarti Ibu di sana tinggal udah hampir di Kemayoran 45 tahun ya, hampir mau 50 tahun Cuma ya. saya yang namanya rumah yang besar si A si B tuh saya nggak terlalu ini karena saya berkesimpulan sama ibu-ibunya aja yang datang. Itu. Bu Wis ini bikinin baju yang mana Bu modelnya gitu. Gitu aja. Jadi saya berkesimpulan siang malam udah di rumah aja sambil ngomong anak. Nah Ibu njahit tuh ada yang bantuin apa enggak? Tadinya punya pegawai Pak. Berapa? 2. Oh. Yang sumnya 1 finishing. Jadi 3. Itu pandemi terus Habis. habis.
Jadi pegawai juga pada masing-masing. Tuh. Ya, terus udah pada Berarti sekarang Serdang Kemayoran udah rapet-rapet dong Bu, nggak ada tanah kosong dong ya? ya rapat semua Pak Ji. Oh, oh. Itu. Tapi ya yang saya kenal ya keluarga Al-Mudasir, sebagian kan langganan chat saya dulu. Oh, Al-Mudasir ya? Iya. Cuman sekarang udah pada meninggal Pak Ji. Udah pada meninggal ya? Iya, kebanyakan langganan chat saya pada meninggal. Jadi Al-Mudasir itu kan sampingnya ada gang masuk ke dalam. Iya ada. Sebelahnya ada Indomaret, Indomaret. Alfamaret. Sampai sekarang masih. Masih Pak. ada Alfamaretnya. Masih. Nah, antara Alfamaret sama Al-Mudasir ada gang masuk. Gang masuk, ada yang untuk pengajian di situ. Iya. Ya, Oh, iya. ada. Terus ada tempat mie ayam, pembuatan mie, Iya. pabrik mie. Dulu istrinya jahitin nama saya. Gitu. Nah, itu yang bikin mie itu Iya. pasiennya RDAY. Alhamdulillah. Namanya siapa ya? Iya, saya juga lupa selama nggak jahitin Pak Haji. Kan udah meninggal bapaknya kan. Bapaknya udah meninggal. Nah, dia suka bikin gerobak di situ kan. Dia nyediain apa, saus apa, semua Iya, tuh sediain betul. gitu. Nah, dia ada tukangnya yang suka bikin mie ayam kalau P11 mau atret. Nih ada yang belok ke kanan, ada gerobak tuh dekat pojok, dekat Pojok. material. Dekat toko material apa Toko namanya? material. Bakmi siapa? Udin. Bakmi Udin. Bakmi Udin. Jadi ibu nanti kalau P11 putar balik, Iya. kan mau putar balik tuh. Iya. Kalau yang lurus kan ada rumah makan yang rame banget. Ini belok kanan yang Belok. jalan F Raya. Raya ya. Nah, lurus terus dikit aja ada sebelah kanan sebelum masjid pakai gerobak. apa? Atau ada Bakmi Udin namanya. Pakai gerobak apa? Pakai gerobak. Di situ Siang sama malam. pagi sama siang, dua Dua. itu. Soalnya di situ ada beberapa tukang mie ayam Pak Haji di situ. Namanya yang punya mie ayam namanya Dedi Harjanto. Oh iya. Dedi Harjanto. Yang dekat Masjid Istiqomah ya di situ. Dedi Harjanto itu yang dekat sampingnya Al-Mudasir, masuk gang mentok belok kiri. Dedi Harjanto mie ayam. Dia suka sedekah di sini. Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, ibu di situ. Iya. Ya. Ya. Minta tolong adik, saya mau ke sini. Adik saya yang di Jawa mau ke sini juga tapi belum ada waktu. Dia bilang, alhamdulillah, iya kok udah sampai ya katanya gitu. Katanya. Iya. Iya. Tadi ini apa? Nyambung ya. Sambil nunggu. Nah, sekarang ibu hajatnya apa kalau boleh Ya. tahu? Begini Pak Haji, solusinya ya. Saya satu mau diberangkatkan haji waktu anak saya masih jadi manajer ya. Saya dikasih uang untuk umroh. Tapi saya nggak mau. Jadinya saya buat daftar haji. Insya Allah. Ya, memang udah tertulis tanggal, saya daftar 2013. Berangkat ini 2026 besok Pak Haji. Nah, Udah keluar ya, namanya? belum. Oh, belum. Itu ke 2022 udah saya tutup lunas. Iya. Nah sekarang kan ada kenaikan. Iya. Ada kenaikan itu yang nombokin itu Pak Haji. Saya Apa? yang nombokin kenaikannya ini saya lagi bingung dari mana, sedang saya nganggur terus gitu Pak Haji. Iya. Kalau ada orang sekarang mau nggak mau, dulu saya tolak-tolak orang motong baju, ngecilin baju, sekarang saya terima karena buat kerjaan saya. Oh, Karena iya. itulah, saya udah umur 65 masih begini aja, kadang baru megang baju satu, punggungnya udah capek Pak Haji. Jadi apa yang harus saya kerjakan? Itu. Bu, kalau ibu Iya, Pak setuju, Iya Pak Haji, gimana kalau solusinya, ibu Pak Haji? setuju, Ya. ibu berbuat aja. Ya. Jangan ibu dari nanti ini jualan, nanti ibu apa namanya uangnya buat apa namanya, buat nambahin berangkat haji. Jangan. Iya. Berbuat aja. Nanti rezekinya ada aja, kayak Amin. orang tawaf sa'i marwah tawaf ya. Itu kan air jam-jamnya keluarnya nggak di situ. Iya. Pada saat kita lihat ada
gelombang air, kita lari-lari ke sana. Sana lihat lagi ada gelombang air, lari-lari 7 kali bolak-balik. Airnya keluar di situ. Alhamdulillah Pak Haji, nggak terduga. Saya tuh bulan September ngomelin, nggak ngomel sih. Memang saya ngomongin anak mantu saya. Kan hobinya jalan-jalan. Terus kamu dari sekarang jangan mikir jalan-jalan terus. Keluar negeri kemana. Sekarang yang kamu... Anak ibu berapa semuanya? 4 Pak Haji, ini mantu. Oh mantu. Anak saya yang bungsu kan perempuan. Iya. Mantu saya orang Bandung. Iya. Jadi kalau ada uang tuh royal Pak Haji. Oh iya. Nah udah gitu, kamu belajarlah, umur kamu udah 50. Kamu jalannya sekarang, ya ibadahlah ke sana, ke rumah Allah, saya bilang gitu ya. Tapi dia diem Pak Haji. Dan saya kalau lagi sholat, saya selalu jabahin terus, saya fatihain dia, biar hatinya terbuka untuk ke sana. Dilalui dia pergi itu, udah daftar Oktober, berdua sama istrinya, sama istrinya. Anak saya. Yang anak ibu yang putrinya. Iya. Oh iya. Dulu dia kan ke Cina, anak saya kan dia keluar negeri mulu, jadi anak saya bilang, ya sekarang juga aku mau jalan-jalan, mau kemana kamu mau umroh? Jadi anak saya pergi umroh 7 tahun yang lalu, dia ke Cina Pak Haji. Oh gitu. iya. Nah sekarang berangkat ya. Anak ibu yang pertama lagi perempuan. Laki Pak Haji. Apa kegiatannya? Ya sekarang ngojek juga Pak Haji. Ngojek di Sidoarjo. Oh ibunya di Kemayoran, anaknya di Sidoarjo. Iya. Waduh. Tadinya ikut istrinya. Oh anak ibu laki ikut istrinya orang Sidoarjo. Orang Ponorogo. Kerja di Sidoarjo. Gitu, Nomor 2 lagi perempuan. Laki-laki semua yang kembar. Oh. Ada di Senen, 1 ikut mertua. Senen? Iya. Kegiatannya apa? Ya sekarang ngojek juga. Karena kerja perusahaan udah nggak ini. Oh iya. Yang nomor 3? Yang nomor 3 kembarannya di Jakarta Selatan. Di Jakarta Utara. Kegiatannya? Tadinya JNE dia kerja. Iya. Terus ada masalah, akhirnya sekarang salah sedikit kan dikeluarin Pak Haji. Oh iya. Keluar akhirnya ngojek juga udah setahun. Oh iya. Ya, yang keempat perempuan. Iya. Nah, nikah sama suaminya. Nah suaminya apa kegiatannya? Dia ini buka parkir, kerja di parkir, tapi dia anak buahnya bos. Oh. Sekarang dia megang pajaknya, pajak lokasi. Oh iya. Ya, jadi dipisah sama parkir. Kan nggak boleh satu perusahaan. Jadi ibu sekarang di rumah sama siapa? Tinggal di Serdang Kemayoran? Sendirian Pak Haji. Sendiri? Ini kesini anak-anak nggak tahu kecuali adik saya yang tahu. Oh. Nanti daripada iya jangan. Ilmu RDA agak nyeleneh. Pokoknya insya Allah mudah-mudahan anak saya nanti tahu ya. Dengan nanti ini aja kalau udah ibunya berjalan lancar gitu aja Pak Haji. Nah alhamdulillah saya Januari kemarin diberangkatkan Pak Haji, umroh. Ibu? Iya mendadak. Cuman nggak ada sebulan. Iya. Ceritanya saya pas ulang tahun anak saya datang, kan biasa saya suruh ke rumahnya. Iya. Ibu ke Bekasi Bu? Enggak, kaki ibu sakit, saya bilang gitu. Iya. Pengapuran ibu nih lagi terapi terus di rumah sakit. Oh ya udah. 3 hari, 4 hari dia datang bawa kue. Iya. Sama anaknya 2. Saya habis sholat maghrib masih pakai mukena nunggu Isya Pak Haji. Iya. Terus gini, ibu, anak saya tuh kalau datang tuh nggak pernah pada nanya ibu sehat lagi apa saya mau datang, enggak Pak Haji. Datang nyelonong semua 4 itu begitu. Nah, terus bilang gini, setelah ini diajak makan sama mantu saya pulangnya gini, Bu, ibu kan tahun besok insya Allah 2026 ibu berangkat. Iya. Coba persiapannya udah bikin ini yang enggak gitu. 2 tahun 2026. 26. Iya, di Kandepak tertulisnya begitu dari daftar 2013 saya daftar. Oh iya. Nggak taunya difoto sama dia. Difoto? Kakak saya, terus KTP saya, daftar online. Akhirnya, Bu, berhasil nih Bu. Ibu besok berangkat umroh ya bareng saya. Saya bilang, Alhamdulillah, beneran Wan, saya bilang. Gak nyangka Pak Haji. Iya, ibu berangkat sama saya. Katanya saya suruh tunggu anak-anak. Enggak, udah berangkat aja. Gitu. Cuman mana tuh saya maupun anak saya nggak memikirkan ini ibunya punya uang nggak ya di rumah. Seakan-akan tuh, ibu dari dulu udah pasti ada uang simpenan ya. Dari dulu ibu bisa kok begitu. Iya. Nggak tahu keadaan sekarang dan
Sekarang ini ibu juga usianya udah beda. Ibu berapa usianya, Bu? 65 Pak Haji. 65. Iya. Oktober besok. 65. Jadi Ibu lahir di November. Di Tegal. Tegal. Iya. Suami asli? Asli Brebes tapi udah enggak. Oh iya. Udah pisah. Dari tahun 2000 berapa ya? 97. 97. Iya. Jadi Ibu dari jahit aja nih, Iya sampai berjuangin buat anak-anak nih. alhamdulillah dari ada suami juga saya jahit. Oh jahit. Oh. Jadi buat tulang punggung Pak Haji. Saya sebenarnya sih nggak pengen pisah ya, tapi capek Pak Haji. Oh nikah tuh capek ya? Bukan masalah capek, aturannya Pak Haji. Mau saya, kalau saya lagi gunting, nggak usah lah begadang kemana-mana. Kan dia tuh kan jahit juga. Tungguin lah saya sambil nonton TV sambil kopi kan enak Pak Haji. Saya kerja sampai subuh gitu kan gunting. Tapi besok pagi saya layanin customer sama ini mandu tukang jahit saya. Kan saya nggak ada berhentinya. Terhilang 2 hari pulang. Maaf main kartu. Capek aja. Dari hamil pertama, hamil umur 6 bulan di perut, saya bertahan sampai anak 4. Sampai anak 4. Iya. Itu pun- Bertahannya anak 4. Berarti kalau kemarin tambah bertahan lagi bisa anaknya 7 ya? Iya. Cuma anak keempat karena melahirkan aja saya perang dulu Pak Haji. Dari dulu nggak boleh ikut KB, nggak boleh pakai aturan. Jadi lama-lama saya, ya Allah, saya kok capek. Dan anak-anak juga menganjurkan Bu kalau ibu capek sama si Abah begitu, ya udah kalau ibu mau pisah nanti ya setelah saya lulus sekolah, setelah saya ujian. Itu yang kembar saya ngomong begitu. Ya udah saya ikutin. Alhamdulillah anak-anak yang nggak apa-apa. Memang anak-anak juga orang Abah juga bandel sih ngomongin nggak ngerti. Begitu. Jadi ini sekarang maksain Kerdai apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajat saya pengen di masa tua saya saja. Apa? Masa tua sekarang dan ke depannya jangan sampai saya nyusahin anak. Saya Jangan sampai saya nyusahin anak. nyusahin Saya anak. tinggal sama anak kan saya biasa mandiri. Iya. Nah, sekarang apa yang harus saya kerjakan? Oh tadi bikin takjub Allah, nanti Allah bikin takjub Ibu. Ya saya mau. Ibu harus bikin takjub Allah, cara sama Bapak sama. Jadi Ya. Bapak sama Ibu mesti bikin takjub Allah. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain Kemarin baca saya Quran. kerjain pertama 10 hari Pak Haji. Terus Bu, saya ngelihat Ibu ngomong, saya jadi ingat sate sakera Bendungan Jago. Masih ada Masih. sate sakera. Masih. Oh, yang orang Madura. Iya. Sate Malah sak- kalau ada Jumat berkat ya pagi dia ngadain. Oh, dia ngadain. Iya. Ngadain apa tuh? Ya, Bu, itu makanan. Oh, ngasih makan. Oh, yang makan siapa? Orang yang lewat aja yang mau ngambil. Oh iya. Itu. Sate sakera. Iya, masih ada Pak Haji. Ibu ngomong, saya lihat apa ya yang gue pernah makan di situ. Iya, Oh iya, makasih. sebelum apotek Windu Mukti ya. Iya, deretannya lah itu. Kalau apotek Windu Mukti kalau Idul Kurban seberangnya jualan kambing kurban. Kurban, iya, yang warteg itu. Yang warteg. Oh jadi ibu gimana caranya Iya, biar Pak. tidak ngandelin anak? Ya itu tadi Iya. ibu bikin takjub Allah bisa gak? Bikin takjub Allah. Bisa. Caranya apa? Biasanya orang baca Quran habis maghrib, biasanya orang baca Quran habis subuh. Ini ibu harus jam 00, senyum, bangun, senyum, mandi, tahajud, baca Iya. Quran. Iya. Biasanya orang sholat badiah qobliyah nggak wajib, ibu sekarang wajib. Biasanya orang sholat taubat 2 rakaat, saya maunya 68 kali sholat taubat. Dari maghrib sampai isya 18, yang 50 dicicil. Bohong ibu nggak berangkat umroh 2025. Bohong ibu nggak berangkat haji 2026. Visanya visa furoda. Kok gitu Pak Haji? Karena saya lihat istri saya. Iya, Istri saya tahun 2025 iya. berangkat haji visa furoda. Bayarnya tanggal 28 Februari. Iya. Berangkatnya tanggal 29 Mei. Bayar besok langsung keluar visanya. Orang lain nggak keluar visanya. Oh dia meraktekin banget Cuma ilmu. kan kemarin gini Pak Haji, saya udah jalanin 10 hari, ambruk saya Pak Haji. Oh ya nggak apa-apa dong adaptasi. Kan ini 3 kan hari saya berhenti, saya mulai lagi seminggu kayak gini Bu. lagi. Oh Bapak nih misalkan nggak biasa lari pagi. Bapak lari pagi pegelin juga kakinya.
Pegelino. Bapak, ibu nggak pernah senam. Ibu coba senam. Saya nggak tahan punggung Pak Haji. Ya nggak apa-apa, lawan bu. Dia kan gunting, jahit juga punggung. Ini nggak tahan. Sekarang ibu jahit. Udah 30 tahun ibu jahit. Iya. Udah begini-gini aja. Nggak pakai Velfire. Ibu saya bu. Ibu saya usianya 83 tahun atau 85 tahun. Dia Iya. pakai Velfire. Amin. Dia ditinggal mati suaminya tahun 73, nggak nikah lagi. Saya sama kakak saya. Dia pakai Fortuner GR terbaru NIK 2025. Jadi kalau dia mau pakai Velfire, pakai Velfire. Kalau dia mau pakai Alphard, dia pakai Alphard deh. Nah, begitu juga istri saya pakai Velfire. Bedanya istri pakai warna putih, ibu saya warna hitam. Apa yang dipraktekin? Bikin takjub Allah. Kita kan kadang nggak mau bos bikin takjub Allah. Maunya Allah, maunya kita. Nggak bisa dong. Maunya Allah lah. Apa tuh? Bangun jam 00 senyum. Kedua, nggak boleh punya sifat 18 yang kertas tadi saya kasih. Udah kasih belum? Kertas. Kasih bos. Coba ibu lihat sifat 18. Nggak boleh ada. Coba lihat. Ada nggak di bapak tuh sifat 18? Ada gak sifat 18 di ibu? Ya itu. Yang sedih kadang Pak Haji. Nggak boleh. Sekarang gede sedih apa gede hajat? Ya gede hajat Pak Haji. Nah iya nggak boleh sedih. Kadang saya kadang suka sedih sendiri. Nggak boleh. Sekarang gede hajat apa gede mikir? Gede hajat. Nah nggak boleh mikir. Sekarang gede hajat apa gede komen? Gede hajat. Nah nggak boleh komen. Bapak juga begitu. Coba Pak, lihat Pak. Dari 18 sifat yang mana yang masih ada di Bapak? Nomor berapa aja tuh? Coba. Pelajarin pelan-pelan. Dari 18 sifat yang masih ada di Bapak. Ah? Gundah. Gundah. Gundah itu apa? Gundah itu apa? Gemerungsung. Memperungsung ya. Oh, pengen punya ini gitu. Ya, karpe dewek. Oh, karena PDW. Itu enggak kayaknya sih saya gitu enggak. Ya, Enggak terus ada punya yang ada apa? Terserah Allah. Gelisah. Ya, Uring-uringan. kalau uring-uringan sih ya uring-uringan sama siapa ya, ada sama teman kerja. Ya, Kalau mau saya keluarga kan di kampung ya. jarang. Murung apa, murung termasuk murung itu? Murung tuh muka berak. Oh iya iya iya. Mukanya Bapak lagi muka berak nih yang sekarang nih. Berarti masuk dong. Murung. Orang murung pasti sedih. Sedih. Ya dong, kan mukanya muka murung, sedih lah. Murung, iya. Sedih. Iya. Jadi kalau Bapak udah bilang murung, itu berkaitan terus ke bawah, Bos. Orang gundah pasti gelisah, orang gelisah pasti murung, orang murung pasti sedih, orang sedih pasti terus ke bawah. Murung. Nah, Oh, itu jangan, Pak. Sedih mau saya mikir kerjaan, mau mikir gimana gitu, sedih. Iya, Oh, besok iya. harus ada yang dibayar. Iya. Besok harus ada Ngeluh. yang jatuh tempo. Ngeluh gitu. Nah, nggak boleh. Jengkel. Nggak boleh Ngeluh. juga. Nikmatin, jalanin, Mancing jengkel. syukurin. Iya. Mancing jengkel tuh maksudnya sama orang gitu kan? Iya, Bapak nagih. Bapak nggak dibayar, giliran ada orang minta nagih, gua nggak bayar, dianya mukanya nggak enak lah. Itu kita kepancing atau kita Ya, mancing kayak kan- jengkelnya dia. Ya gak gede-gede kan, cuma ya kecil-kecil gitu. Tapi Banyak kan orang jengkelin pinjem, orang. maksudnya nggak ngasih gitu. Catake nggak ngasih itu. Nggak boleh. Ngasih Mesti jengkel. namanya kalau orang Jawa bilang Pak sama Ibu legowo, lapang dada. Legowo sama sabar beda gak Pak Ji? Jengkel. Beda. Kalau kepancing jengkel itu maksudnya dia ngomong terus kitanya terus jengkel gitu. Nggak boleh. Ya. Oh, Iya, kepancing nyautin jengkel. jengkel gitu ya. Pancing jengkel. Bawel. Oh, Ya. bawel. Kalau di kerjaan saya jarang bawel, maksudnya kalau udah bener ya udah. Kayak gitu. Ini bawel nggak boleh juga ya. Nggak boleh. Bawel. Pak, kalau kucing dibawelin kabur gak? Kabur. Cerewet Apalagi ini. Cerewet sama bawel hampir sama Pak Ji ya. sama. Heeh. Kalau Bawel sama cerewet ngomong terus dari A sampai Z. Ngomong terus cerewet, bawel. Cemberut. Oh nggak boleh cemberut tuh. Nggak boleh. Oh, mau keadaan kayak apapun
maksudnya mukanya seneng aja lah. Iya, ceria. Oh, ceria aja nih. Mikir. Iya. Kalau mikir itu kalau maksudnya, kerjaan ini nggak nutup, maksudnya dihitung-hitung, nggak usah dipikir kayak gitu. Nggak boleh. Udah serahin aja sono gitu. Iya. Oh. Kalau dipikir-pikir ini nutup apa enggak, nggak usah dipikir berarti. Nggak usah. Oh. Komen itu termasuk komen. Ngomong maksudnya. Cangkemnya nggak iso berhenti. Oh kayak di jalan gitu maksudnya. Mau maksudnya dia naik motor sama motor dia itu wah itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Komen tuh. Komen termasuk komen kan? Ya langsung ditampung mulutnya. Ya. Kalau nggak ditampung kebiasaan ngomong lagi. Itu berarti intinya kalau mau stay di jalannya gitu diem gitu aja kan? Iya. Oh iya. Jalanin. Cemburu. Ya. Nggak boleh. Dendam. Nggak boleh. Oh nggak ini kalau dendam saya enggak, itu kan 2 tahun yang lalu tuh saya mau disantet. Di kerjaan tukang saya itu kan ceritanya karena dari duitnya dari sono berhenti, ke saya juga nggak ngasih. Kayak caranya begini, dua-duanya saya santet. Itu ngomong ke saya. Tapi sampai sekarang ikut kerja saya, tapi satu tempat itu, kalau tempat lain nggak saya ajak Pak Haji. Terus? Itu terus ngancam kayak gitu, tapi ya saya diam aja, biarin aja kayak gitu. Tuh ngomong-ngomong ke temen saya, maksudnya yang ikut kerja saya juga, ngomong mau santet itu satu-satunya waktu masih itu ngikut kerja. Kalau ngerja tempat lain memang nggak saya ajak. Tapi kalau kerja di situ, yang satu itu di Sanggar itu tetap saya panggil gitu loh. Itu yang mau ngancam saya itu. Ini juga mulai hari Senin kemarin ikut kerja, sudah saya panggil karena mulai setiap tahun kerjaan itu kan berhenti kalau ada duitnya, mulai lagi gitu Pak Haji. Itu sebenarnya ini minim semua, tapi ya dari sini bukan mudah-mudahan yakin ada jalannya Pak Haji gitu. Itu saya yakin dapat kerjaan yang lain. Kalau mudah-mudahan kan nggak boleh Pak Haji. Nggak boleh. Yakin dari sini ada dapat kerjaan lain lebih bagus untuk menutup itu gitu saya. Saya bisa gak? Ya kalau ngomong mudah-mudahan kan nggak boleh. Tapi saya nyebutnya begini, habis malam saya tuh kan nggak sholat nggak apa, ini saya belum jalanin sholat itu, terus mau stay alhamdulillah tapi kelewat jam 12, kadang setengah 2, kadang jam setengah 1 tuh alhamdulillah 99 kali. Terus saya ngucap begini, dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan doanya anak yatim, mesti anak yatim terkurung kayak gitu, kandang mbek pimpinan Haji Dwi Juwondo, saya bilang begitu. Terus saya dapat pekerjaan, saya dapat pekerjaan burungan, orangnya nurut manut, saya begitu. Itu doa saya ini. Itu bener apa salah? Bener gitu ya. Pertama kan ridho Allah kan, gitu. Saya gitu terus ini, ya udah belum sebulan saya gitu doanya dari situ. Kemarin juga ini Pak Haji, dari kantor Pondok Bambu Samudra itu kan yang ngadain teh kayak kopi di hotel-hotel itu kan kantornya di situ. Itu ada sekalian produksi di situ. Kalau yang produksi gede itu di Cikarang. Saya dipanggil lagi untuk benerin atapnya, itu nilainya 265 sama bawah 62. Saya juga ngucap kayak tadi, bukan mudah-mudahan itu dipanggil saya jadi. Yang jadi di bawah, tapi masih nawar 50, belum masuk. Aku bilang gitu ke manajernya. Itu mau saya yang atapnya gitu. Kalau atapnya kan alhamdulillah agak ada
duitnya gitu loh Pak Haji. Ya. Itu kalau sering-sering saya baca gitu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, diulang-ulang kayak manggil ayam Ya, nah. gitu. Tapi nggak alhamdulillah apa alhamdulillah dulu? Alhamdulillah dulu boleh, nggak alhamdulillah dulu boleh. Oh gitu. Siang nggak apa-apa, malam nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Ya. Bapak harus yakin dulu ya. Ya. Jadi ibu tinggal bikin takjub Allah, caranya bebas maunya ibu. Kan ibu tadi bilang, kan saya jahit Pak Haji. Ya udah, bisanya ibu apa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Bu, saya ingat dulu saya pernah jahit baju, celana di deretan Al-Mudasir, Alfamaret yang ibunya di sini ada item-itemnya. Oh iya, yang orang Padang. Ya kan? Iya. Jahit kan dia? Udah pindah ke Bekasi. Sekarang? Iya. Oh dulu di situ ya. Sekarang udah jadi ruko-ruko ya. Jadi ruko. Sampai tikung-tikungan ya. Iya. Malah ada Dijual. kantor pengacara ya. Iya. Itu kan rumah dijual terus dibagi-bagi. Kan Iya. rumah mertuanya. Oh, Nah, jual. sama si Terus Bobi. dibikin ruko. Sekarang ada kantor pengacara ya. Ada, iya. Yang pas tikungan belok Pas kanan. tikungan, deretannya Alfamart. Alfa. Iya. Jadi ibu tinggal bikin takjub Allah apa bisanya? Iya. Itu ya. Bikin takjub Allah. Bos juga gitu bikin takjub Allah bisanya Kalau apa? Selain itu apa ya Pak Haji yang Sholat apa? sodakoh? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Sholat taubat nggak boleh bolong, 68. 18 dari maghrib sampai isya, 50 Itu sisanya. Sholat tobatnya ya, kayaknya yang belum saya jalanin. Sholat badiah qobliyah, Alhamdulillah. sedekah subuh, Sedekah subuh itu wajib. Wajib. Sedekah Berapanya? Jumat barokah, wajib. berapanya itu? Nilainya berapa? Bapak mau berapa? Mau 50.000 per hari boleh, mau 100.000 per hari boleh. Bebas. Tamu saya awalnya sedekah subuhnya 25.000 per hari. Dikumpulin seminggu sekali. Enggak. Dibayar di muka. Oh. Sekarang dia udah sedekah subuhnya per hari 10 juta. Per hari. Berarti sebulan 300 juta. Sugihnya luar biasa. Punya kampus terbesar di Indonesia. Punya kampus terbesar di Indonesia. Awalnya dari 25.000. Sekarang udah 10 juta per hari. Enggak gitu kan, sedekah subuh itu kan ditaruh di masjid apa? Oh nggak boleh, mesti ke anak yatim. Oh, anak yatim. Ya, anak yatim kurung, anak yatim umroh, anak yatim tahajud. 3 kriteria. Umroh, tahajud, sama yatim kurung. Berarti dikirim ke mari kalau mesti Boleh. nggak ada. Bapak kalau kalau kirim ke mari itu kalau poste setiap minggu kok poste tiap hari kirim. tiap hari boleh Tiap ditransfer. Tiap minggu boleh ditransfer atau Bapak pas sedekah malam Jumat. Tahajud malam Jumat dibawa boleh. Bebas. Bapak lihat hasilnya. Itu nomor 1, nomor 2. Paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Saya udah coba tadi 10 hari badan saya pada pegel. Enggak apa-apa, nanti diulangi lagi. Iya, saya ulangin Terus lagi. itunya Gitu, apa? kalau udah rasa, karena saya kan ada diabetes ya Pak Haji. Ya. Terus pengapuran. Kan kalau ibu nanti diabetes, gulanya normal. Kalau mandi jam 00. Kalau dingin pakai air panas nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Air hangat, nggak boleh air panas. Nanti copot alat kelamin. Saya tambahin air hangat 2 gayung. Ya hangat. Hangat. Soalnya kan kalau hujan Sedekah subuh, Bu, nih, Bu. sedekah Jumat gimana tuh Mbak Haji? Ya setiap hari Jumat. Nih bos, dengerin gue dulu bos. Nih bu, dengerin saya dulu bu. Iya. Ibu masih sehat. Masih seger buger. Di saat ibu mau umroh aja anak nggak mikirin, mantu nggak mikirin. Ibu mau berangkat haji anak nggak mikirin. Gimana kalau ibu pas meninggal? Anak apa mau nengokin kuburan kita tiap hari? Belum tentu. Apa anak mau ngajiin kita tiap hari? Belum tentu. Jadi apa? Paksain sekarang kita baca Quran. Buat siapa? Buat teman kita dikubur. Nih dengerin lo bos. Nyesel lo seumur hidup. Lo meninggal. Lo dikubur.
belum tentu istri lo mau ikutan dikubur. Saya nyampainya baru satu juz Nggak apa-apa, tapi dipaksain, Iya, ditambahin. Soalnya ibu Pas kalau jahit ada- 35 tahun Jam- begini-gini aja. Ya udah rapet matanya. Jangan, Hurufnya paksain udah- baca udah- Quran. iya. Nyokap gua bos usianya 85 tahun bos. Tapi pakai Velfire. Coba bayangin. Gua angkat jempol. Bini gue juga. Cuman beda bini gue pakai putih, nyokap gue warnanya hitam. Paksain bu baca Quran. Nanti dimuliakan sama Al-Quran. Nanti kita dimuliakan sama Allah. Jangan ngandelin manusia. Kita kan kadang suka ngandelin manusia. Enggak. Ngapain? Muliain Al-Quran. Paksain gitu. Terus kalau Jumat itu setelah Jumat itu Jumat barokah. barokah itu berapanya itu 1 juta kalau bapak berani. Potong sapi. Potong sapi Jumat barokah 1 juta. Paksain pak. Nanti Allah pasti paksain hajat bapak. Bos, gue ngeliat nih bos ya. Orang-orang yang jam 00 udah bangun. Iya. Itu nggak ada yang hidupnya susah. Gue kasih contoh. Pedagang kue subuh. Ada gak yang hidupnya susah? Nggak ada. Lo lihat ke Pantai Indah Kapuk. Cimeong. Jam 00 udah bangun. Udah dagang. Cina Medan. Kue subuh Cina Medan. Atau yang di Senen dah. Yang gampang dah kalau yang kebanyakan. Nggak ada yang susah bos. Kajir. Emang bentuknya begitu. Mukanya lusuh. Tapi lo lihat rumahnya. Lo lihat tabungannya. Lo lihat rekeningnya. Tapi yang pada tidurnya ngorok malam-malam gubrak saldonya. Minus. Utang di BRI. Utang di BPR. Utang di kartu kredit. Enggak lah. Lo lihat ya. Pengusaha kue subuh. Yang di Pantai Indah Kapuk. Gue kasih jempol 2. Kok Pak Haji tahu? Dia udah pagi-pagi udah bangun bos. Kita bangun malam-malam tidur. Emang nggak boleh Pak Haji? Jangan, kan ada di Al-Quran. Bangunnya 1/2 malam, setengah malam, 1/2 malam, setengah malam. sampai pagi nggak tidur itu. Nggak boleh tidur. Ada gak pedagang kue subuh yang tidur? Nggak ada. Tidurnya ntar jam 9 pagi, jam Setelah udah 10. pulang. Iya pulang Jam tidur. 7 udah pada Udah tutup. rapi ya kan, udah megang duit kan. Iya, udah pada pindah pada pulang. Kita malah kerja jam 7 malah antri kerja jam udah motornya cicilan. Slip gajinya nggak utuh. Kan dipotong sama bank. Tapi nggak ada orang dagang kue subuh bayar cicilan. Orang duitnya tunai. Ada gak orang bayar kredit beli kue subuh? Nggak ada. Ini berapa kuenya? Misalkan 2.000. Ya udah pesen 1.000. Dia bayar tunai bos. Karena buat dijual lagi di kantor atau jual lagi di Kalau saya rumah. paling kalau ada mau buat arisan, RT, selapanan cucu, baru saya beli. Kue subuh. Iya, jam Kredit 2 apa tunai bu belinya? Tunai Pak Haji. Hah? Tunai lah. Tuh dengerin tuh bos. Saya punya langganan, kadang saya datangnya agak ini, gak mau jam 2. Ibu tuh udah takut sendirian. Telepon aja kan dikasih kartu namanya. Kue apa bu? Yang ini. Udah. Nanti 5:30 saya ke situ, habis sholat subuh saya datang. Iya. Udah disiapin. Tunai kan? Tunai. Tuh nggak ada orang dagang kue subuh bayar kredit bos. Walaupun Kita maunya untungnya tuh tunai. 200 perak, 300 perak satu bijinya ya Pak Haji. Ya. Tapi memang banyak, ratusan. Iya. Gitu. Nggak ada bu orang dagang kue subuh hidupnya susah. Yang beli yang susah, gue setuju. Yang beli yang susah. Kok beli? Ya ada ya cicilan lah. Ada ini. Enggak lah. Lo paksain jam 00 bangun. Saya zaman umur saya masih 50, saya jam 2 malam jalan Pak Haji ke sana. Kue subuh? Iya. Hmm. Mau piak sendiri buat nikahin anak, apa saya belanja sendiri Pak Haji. Ke sana? Iya. Oh geblek. Pulangnya pakai bajai. Oh iya. Berangkat pakai bajai. Bajai ya? Iya. Dulu kan dari belum ada ojol. Iya. Tuh. Oh iya, terus apa itu Jumat barokah itu harus 1 juta. Harus 1 juta. Paksain. Kalau lo memang nggak bisa ya
Bos bisanya berapa? 100.000 Pak Haji. Ya udah nggak apa-apa, tapi lo nggak boleh nuntut. Kan cuma 100.000. Kita kebanyakan apa bos? Sedekahnya sedikit tapi banyak tuntutan. Allah, gue udah sedekah kok hajat gue lemot ya. Lah, kan sedekah lo buat ngurangin dosa-dosa lo yang dulu. Kan dosa lo banyak, kan dikurangin dong dengan sedekah. Jadi sedekah gue bukan untuk terkabul dulu, ya belum lah. Dosa lo kan banyak, daripada lo sisa kubur, dengan sedekah kan ngurangin. Kebanyakan tamu-tamu kita nih RDAY baru sedekah udah nuntut. Mana, kok mana? Kan buat ngurangin dosa lo dulu yang benjol-benjol, kan sekarang lo udah gak benjol. Istilahnya. Iya, kalau dipaksain gitu, kalau sedekah Jumat itu pasti ada ininya ya kan? Iya, paksain. Kalau sholat tobatnya itu 18 dari maghrib sampai isya. Harus itu. Harus. dicicil aja ya Pak Haji ya. Kalau 18 nggak boleh dicicil dong. Kan dari maghrib sampai isya. Jadi abis maghrib langsung sholat tobat 2 rakaat, 2 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Selama 18 kali. Oh, 18 kali. 18 kali salam. Iya. Manjur gak? Jempol 2. Manjur bos. Oh, dari sholat maghrib sampai isya udah tutup pintunya, hordengnya semua tutup. Iya bu, saran saya gini bu. Ya. Saran gue gini bos, Pak. Kan ibu yang tahu RDAY, bapak yang tahu RDAY. Iya. Bisa gak bapak sama ibu aja yang praktekin ilmunya RDAY? Jadi kalau nanti cair 10 miliar, Amin. anak kita modalin. Nina tak modalin 1 M. Nina tak modalin 1 M. Kok mama di hari tuanya duitnya banyak? Iya, mama praktekin ilmunya RDAY. Makanya Gitu. saya nggak ngomong Pak Haji, nanti insya Allah mudah-mudahan cair. Udah tak modal daripada ngojek terus. Iya. Ibaratnya inilah buka warung keluarga. Iya. Itu aja. Jadi ibu aja yang merih. Nanti kalau dia tanya ilmunya kayak apa sih mah? Nih kamu lihat di YouTube tuh, tamunya Pak Haji dari presiden ada, menteri ada, Kapolda ada, Pangdam Jaya, Pangdam ada yang dirjen ada. Tenang aja, danjen ada, tenang aja bos. Nggak ada yang gagal bos. Yang gagal apa? Karena ngomong mulu. Mana saya nggak terkabul. Ya lo ngomong mulu, malaikat aja mau nabok elu. Masa ngomong. Sekarang ibu punya anak. Ibu bawa ke pasar kue subuh. Anaknya ngomong mulu di perjalanan. Mah, masih jauh gak sih mah? Mama, kita bentak gak? Bentak. Tadi kan dibilang jangan ngikut. Gitu. Tadi bilang jangan ngikut. Ngapain ngikut? Udah di rumah aja. Betul gak? Iya. Makanya saya kalau pergi-pergi anak tahu. Tapi saya nggak pernah mau diantar anak. Banyak ini itu. Ibu ngantuk lah ini. Udah saya jalan sendiri Pak. Iya. Makanya sampai saat ini saya kemanapun anak. Jadi kita nanti meraktekin ilmu RDAY mulutnya di Tutup. Iya betul bos, nggak boleh komen. Kok gitu Pak Haji? Karena di situ ada tuh komen, ada gak? Iya. Sifat 18. Iya. Nggak boleh. Pokoknya intinya puasa diem. Iya bos, cangkemmu. Kata malaikat cangkemmu. Nggak boleh. Ngomong nggak boleh. Kita kan kadang ngomong, nggak boleh. Soalnya kalau kita ngomong, pahala kita terbang ke yang kita omongin. Misalnya kita ngomong sama anak, udah pahala lo pindah ke anak. Lo ngomong sama istri, udah pahala lo pindah ke istri. Kita yang sedekah, rezeki istri yang banyak. Rugi bandar bos. Mendingan kita yang sedekah, kita yang duitnya banyak. Makanya gue gak pernah ngomong. Kenapa? Karena sedekah gue banyak. Kok sedekah banyak? Lah itu tadi gue suruh bikin odong-odong. Yang tadi keluar, paksain lo bikin odong-odong. Nih, lo naik odong-odong sekarang. Lo sedekah mobilnya, gue yang renovasi odong-odongnya. Gue yang nyiapin mobilnya. Haji Marco sedekah mobilnya, gue yang renovasi, gue yang perbaikin, gue yang bikin buat antar jemput. Bensin gue. Nah kalau gue cerewet sama bini gue, pahala gue habis ke bini, rugi. Mendingan kalau bini gue ngomong, gue diem aja.
Iya Pak, iya. Iya Pak, iya gitu. Karena gue lagi punya hajat. Kan bini ngomong terus. Kadang kita baru ngomong satu, bini udah ngomong 3. Kalau ini maaf Bosong, ini kerjaan ini maksudnya ada kerjaan yang saya kerjain itu kan ngomongnya banyak, nggak mau kalah gitu, kita diam aja. Diem. Turutin aja. Turutin aja. Tapi kalau mau Misalkan dia bayar kontrak kerja lo 100 juta. ya Dia nuntut. Nggak taunya kita rugi 5 juta. Bayar. Lo penuhin. Ntar diganti sama Allah 500 juta. 1000 kalinya. Kok gitu Pak Haji? Ya kan gue ngalamin bos. ini juga yang satu kerjaan juga yang bilang 250 nih tadi yang nggak boleh pamali ngomong rugi, mau nutup sekitar 25-30, duit dari mana? Dari Allah. Emang ada Tuhan lagi? Gak boleh ngomong duit dari mana. Dari Allah. Iya, pikir saya kemarin-kemarin begitu. Gak boleh. Nggak boleh. Kita kan kadang ngomongnya gini. Duit dari mana? Ya. Allah marah bener Bu. Pak. Iya. Marah. Emangnya ada Tuhan lagi selain aku? Langsung dijawab sama Allah di Al-Quran. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi jangan, kadang kita begitu. Aduh, besok bayar listrik. Kan besok. Tanggal 31 hari Minggu, ini baru hari Sabtu. Tanggal 31 juga masih sampai jam 12 malam. Tenang aja, kan bisa aja rezekinya. Ada besok pagi, ada besok siang. Kita nih kadang nih ya bos, udah panik dulu. Ya, benar berarti. Aduh, besok kalau listrik nggak kebayar nih nanti diputus. Bulan Agustus sampai kapan? Minggu besok, jam berapa? Jam 00, jam 12 malam. Ya udah santai aja. Orang masih 1 hari kok. Duit juga nanti ada, lu jangan langsung diblokir. Kita kadang suka ngeblok. Nggak boleh. Pasti ada, pasti ada. Kalau kerjaan tadinya kan segini gitu terus dia nambah gitu. Kalau saya minta tambah kan nggak masalah itu. Nggak masalah kalau dia mau bayar. Kalau dia nggak mau bayar nggak apa-apa. Bos yang nombokin aja. Ya. Nanti diganti sama Allah 1000 kali lipat. Amin. Tapi kalau minta tambah tuh nggak masalah kan? Nggak masalah. Ya. Kalau dia nggak mau bayar, Ya. jangan nuntut. Kalau dia nggak mau bayar, jangan nuntut. Bapak nggak lihat Kades Hoho yang di Banjarnegara, desanya apa namanya itu? Yang tatuan itu. Yang tatoan. Iya. Proyeknya cuma 75 meter. Sama dia tanggung kan? Sementara anggarannya cuma 75 meter. Berapa meter? 3 kali berapa kali 75. Jadi taruhlah nilainya 20 juta lah. Ini kurang 25. Apa yang dikerjakan? Dia ngerjain sendiri. Akhirnya dia viral kan. Dipanggil lah sama TV-TV. Didatenginlah sama menteri. Didatenginlah sama gubernur. Rezekinya yang luar biasa. Kebanyakan kan lurah sekarang malah anggarannya dipotong. Dia malah enggak. Oh bos, udah kerjain aja kayak lurah. Yakin diganti. Iya, lurah Banjarnegara tuh yang ditato tuh. Dia ngeluarin duit sendiri buat desanya. Tapi kan alhamdulillah kan. Coba Pak besok. Desanya, lurahnya yang ditato lebih terkenal mana sama gubernurnya? Gubernur Jawa Tengah. Kan itu wilayah Jawa Tengah kan, Banjarnegara. Lebih terkenal mana? Bapak tahu gak gubernur Jawa Tengah? Nggak tahu. Tapi kalau gue bilang kepala desa yang ditato Banjarnegara, lo pasti tahu. Oh iya, gue inget tuh yang orang pakai topi kacamata. Coba gue tanya, gubernur Jawa Tengah kenal gak? Nggak kenal. Siapa? Gue juga nggak tahu namanya siapa. Tapi kalau kenapa? Karena dia sedekahnya luar biasa bos. Coba gue tanya lagi, misalkan Gubernur Maluku Utara, kenal gak lo? Kenal. Kenapa? Yang perempuan yang suaminya meninggal pada saat kampanye, yang dia bantu orang. Gubernur Jawa Barat, kenal gak lo? Kenal. Pak KDM, Pak Deddy Mulyadi.
Karena dia sedekah, jadi kita Sedekahnya pakai dia ilmunya bagus, sedekah, iya. bos. Nggak usah prestasi, ngapain prestasi? Yang penting sedekah. Prestasi juga cuma jadi staf ahli kok. Sekolah tinggi-tinggi jadi staf ahli, ya betul. Udah sedekah, sedekah, berbagi. Nah, lu coba gitu. Iya. Bisa? Bisa. Ada lagi? Ibu ada lagi gak sambil bapak mikir? Ya, Bikin takjub Allah. Tadi contohnya ibu jahit. ya. Ada yang punya baju apa celana cerewet. Mintalah, udah dijahitin celana bagus-bagus. Saya minta kantong yang ada di dalam. Iya, kadang Di dalam permintaannya kantong. memang begitu, Pak Haji. Ya lo tambahin dong bangsa 5.000 atau 10.000. namanya kita- Nggak mau. Terima jasa, ya ikutin aja. Saya begitu. Ada kan kayak gitu, Bu? Bukan ada lagi, ya banyak. Banyak. Orang udah dibikinin. Tambahin dong Ada bikin yang kantong nggak dan. sesuai gini, Pak Haji. Udah janji sebulan, baru seminggu udah ditanya. Iya emang gitu. Antri. Kita tenaga sekarang cuma satu. Pokoknya gini, Bu, Pak. Emang harus Karena gue orang Jawa, jadi kita pakai ilmu Jawa aja, Bos. Bowo. Legowo. Jadi kita harus legowo. Nggak boleh pakai ilmu sabar. Harus legowo, lapang dada. Begitu. Itu beda sabar sama legowo beda ya? Oh beda, kalau sabar tuh jengkel ditahan-tahan, kapan jengkel ditahan. Kan orang sabar dielus dadanya. Iya. Sing sabar, sing sabar, Sabar, sing sing sabar. sabar. Makanya kalau punya anak jangan sekali-kali dinamain sabar. Pasti anaknya anaknya dablak begundal, nakalnya luar biasa. Oh legowo beda sama sabar. Oh Di beda. atasnya sabar. Kalau sabar tuh jengkel ditahan-tahan, kapan waktu pasti beleduk. Iya. Jangan sekali-kali punya cucu dinamain sabar. Lo lihat cucunya kalau nggak beling tahu? Beling ya, Iya. paham. Beling tuh beling satan, iya. nggak bisa diatur, lari sana, lari sini. Iya. Kalau kita bilang, oh itu belum dikekah, nggak ada namanya sabar, ya bikin kita gelus dada terus. Cucinya siapa Pak namanya? Sing sabar, ya sabar.